Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriana Amaradinka, NPM 19144100043 dari Prodi Pendidikan Matematika 6A2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis regresi berganda. Untuk langkah pertama, kita buka dulu SPSS, kemudian kita klik variabel view yang ada di bawah. Kemudian untuk nama kita isikan dengan X1, X2, dan juga Y. Nah, kemudian dalam kolom label ini masih kosong. Kita isikan dengan bahwa X1 itu usia, X2 pengalaman kerja, dan Y itu kinerja. Jadi kita isikan di sini. Untuk X1 tadi usia atau X1, kemudian pengalaman atau X2, dan juga kinerja atau Y. Kemudian setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah tersedia X1, X2, dan juga Y. Nah, selanjutnya kita kopikan data yang ada di sini. Kita copy ke dalam SPSS. Ctrl V. Muncul seperti ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dengan cara klik analis, kemudian klik regression, kemudian pilih yang linear. Nah, di sini kita klik yang kinerja atau yang Y. Kita pindahkan ke dalam dependent. Kemudian untuk independennya kita pilih X1 dan X2. Kita blok, kemudian kita pindahkan di dalam independent. Setelah itu, klik OK. Nah, muncullah data-data seperti ini, yaitu merupakan output dari analisis regresi berganda. Kemudian, kita akan interpretasi atau memahami hasil dari output tersebut, yang tujuannya untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Ya, di sini kita akan uji hipotesis. Di sini saya akan menguji 3 hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh usia terhadap kinerja. Yang kedua, pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja. Yang ketiga, pengaruh usia dan pengalaman kerja secara stimulan terhadap kinerja. Saya menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau alfanya sama dengan 0,05, di mana itu merupakan standar statistik yang sudah digunakan. Selanjutnya kita akan bahas hasil dari output ini, dasar pengambilan keputusan. Di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah yang pertama itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini adalah dasar pengambil keputusan dalam uji T. Cara mencari T tabel, karena ini di sini terdapat perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Oleh karena itu, kita harus mencari nilai T tabel. Untuk mencari nilai T tabel, menggunakan rumus F dalam kurung A dibagi 2 dan N dikurangi K dikurangi 1. Di mana A itu merupakan tingkat kepercayaan. Yang di atas sini kita menggunakan A 0,05. Jadi A-nya 0,05 dibagi dengan 2, sehingga memperoleh hasil 0,025. Kemudian untuk N, itu merupakan jumlah sampel. Nah, di sini jumlah sampelnya ada 17.
terdapat 17 sampel. Oleh karena itu, N sama dengan 17 dikurangi K itu jumlah variabel. Nah, dalam hal ini jumlah variabelnya yaitu ada 2, X1 dan juga X2. Oleh karena itu, K-nya menjadi 2 dikurangi 1. Sehingga menghasilkan 14. Nah, kita lihat angka 0,025 ini kita cari pada distribusi nilai T tabel. Nilai T tabel di sini. Tadi 0,025. Ini satunya tadi 14. 0,025 dan 14. Ketemunya di sini. Sehingga menghasilkan 2,144. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan dalam uji F, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu pula dengan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Seperti dalam uji T, kita harus mencari nilai F tabel, di mana rumus dari F tabel yaitu K dan juga N dikurangi K, di mana untuk K sendiri itu merupakan jumlah variabel bebas. Dalam hal ini terdapat 2 variabel bebas, yang pertama X1 dan juga X2. Oleh karena itu kita dapat K-nya 2. Kemudian N dikurangi K. N sendiri yaitu jumlah sampel. Tadi sudah saya sebutkan bahwa jumlah sampelnya itu adalah 17. Untuk K-nya tadi 2. Berarti 17 dikurangi 2, kita dapat nilai 15. Nah, angka 2 dan 15 ini kita cari pada distribusi nilai F tabel, sehingga diperoleh hasil 3,68. Sekarang kita lihat F tabel di sini. F tabelnya 2, 2-nya di ini, dan 15. Nah, sehingga diperoleh nilai 3,682. Sekarang kita kembali ke hasil output yang sudah dianalisis tadi. Di sini saya ada pembahasan mengenai masing-masing uji. Nah, di sini pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Nah, saya sudah mengambil hasil dari uji tadi, yaitu di bagian yang sini. Di sini di bagian koefisien. Nah, untuk yang pertama, pengujian hipotesis pertama, di mana diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,510. Nah, ini didapat dari kolom yang ini. Signifikansi yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung yaitu 0,677 kita dapat dari sini. Nilai T di X1-nya 0,677. Yang artinya dia lebih kecil dari T tabel, yaitu T tabelnya kita tadi sudah cari di atas, kita ketemu 2,144. T tabel 2,144, sehingga di
disimpulkan bahwa satu ditolak, terdapat pengaruh H1 terhadap Y. Kemudian, pengujian hipotesis kedua atau H2, yang mana signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000. Di sini pengaruh X2 signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya di sini 4,535 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,144. Sehingga disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya kita akan membahas uji F, yaitu pengaruh bersama antara usia dan pengalaman terhadap kinerja. Nah, untuk uji F di sini kita ambil dari tabel ANOVA yang ada dalam SPSS di sini. Nah, berdasarkan output tersebut diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara stimulan terhadap Y adalah sebesar 0,000. Di sini signifikansinya yang artinya dia lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 26,267. Di sini F hitungnya lebih besar dari F tabel yaitu 3,68. F tabel yang kita cari di atas 3,68. Oke, betul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara stimulan terhadap Y. Dari hasil ini, sehingga terdapat hasil dari perumusan hipotesis di awal bahwa terdapat pengaruh usia X1 bahwasanya usia atau X1 itu tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian untuk H2-nya itu pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian untuk H3-nya itu usia dan pengalaman kerja yang bersama-sama atau secara simultan terdapat pengaruh terhadap kinerja. Nah, kemudian ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini didapat dari tabel model summary. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai R square sebesar 0,790. Di sini R square. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y itu sebesar 79%. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.